Halo teman-teman, Eh, kali ini saya ingin bercerita sharing mengenai resesi ekonomi. Jadi maksudnya banyak orang di berita-berita, di WA, di mana, di berita-berita online, di TV mungkin itu banyak yang bilang resesi, resesi, ekonomi sedang resesi ini. Indonesia juga mau ikut resesi ini. Jadi seluruh dunia ini lagi resesi ini. Pemicunya apa? Itu perang tuh. Ukraina Rusia, apa dampaknya? Wah, pasokan terputus. Karena kan kita ini hidup nih bertetangga. Uang itu tercipta karena bisa mempertukarkan barang. Kalau terjadi kelangkaan produk, kalau terjadi kelangkaan barang, maka nilai uang ini nggak ada berarti. Jadi untuk memperebutkan suatu produk, nilai uang ini harus dibanyakin gitu untuk menutup suatu produk. Nah, makanya ada keunggulan misalkan di Indonesia, misalkan lahannya agraris gitu, pertaniannya besar misal, gak banyak impor barang, jadi semua mandiri, memproduksi sendiri, itu akan menjadi keunggulan. Namun, ada lagi dampak lain, ada lagi masalah lain, yaitu minyak mentah untuk transportasi bahan bakar kendaraan. Makanya sekarang kan mau alih ke listrik kan. Listrik juga sama sebenarnya, untuk memproduksi listrik kan biasanya ada fosil, ada ya kayak gitu-gitu kan. Minyak itu dari fosil. Nah, kalau itu terbatas juga sama aja. Butuh minyak lagi buat produksi listrik, contohnya adalah listrik tenaga ini. Nah, sekarang masalah listrik pun, kendaraan listrik pun juga masih terbatas ininya kan, jumlahnya, dan masih mahal. Mobil-mobil itu juga masih banyak kendaraan BBM lah, kayak gitu gambarannya. Jadi nggak bisa dipisahin semua, makanya semua mencari energi alternatif kayak gitu. Nah, apakah kita yang hidup di Indonesia ini akan kena resesi? Dan resesi itu apa? Resesi itu adalah gambaran itu kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi bisa terjadi karena yang tadi, kelangkaan barang seperti itu. Kemudian apa namanya? Nah, itu kan berentet-rentet tuh. Negara mana tuh? Misalnya negara Eropa lagi tetangganya lagi kena perang. Ya itu sih, perang itu penyebabnya juga. Itu pasokan tertahan semua sih, itu harus beli misalnya lebih mahal lagi untuk mendapatkan minyak gitu, untuk mendapatkan apa tuh? Gandum, untuk mendapatkan apa lagi tuh? Yang di Ukraina apalagi tuh ya, oh itu gas biar itu kan di sana dingin, gasnya tuh harga ngelonjak. Dampaknya ke Indonesia apa, dia mungkin nih ya, dia mungkin mau jualan barang-barangnya, dia mungkin naikin harga-harganya. Kemudian minyak mentah kan mau nggak mau perang naik, dia ketahan kan. Misalnya minyaknya Rusia misalnya, itu kan sekarang Rusianya di ban, dia nggak boleh jual gitu contohnya kan. Mau nggak mau jadi minyak berkurang dong. Minyak berkurang, ada pasar gelap, ada apalah. Zaman pasar gelap pun kan juga kita nggak ngerti lah ya, pokoknya beda lah. Kalau yang pasar bebas itu lebih, barangnya lebih bisa berlimpah, lebih banyak. Namun dengan misalkan minyak terbatasnya itu gelap-gelapan kayak gitu, jadi apa, umpet-umpetan gitu kan, nggak transparan apa ya, bisa dibilang jadi terbatas, limited sebetulnya. Jadi butuh ini, makanya pemerintah bilang di Indonesia nih, mungkin pemerintah baik dan pemerintah tahu nih daya beli masyarakat, penghasilan masyarakat di Indonesia ini seberapa, makanya Pertalite masih disubsidi pemerintah. Namun untuk kendaraan bermotor, untuk yang mahal, yang dianggap orang kaya mobilnya mahal, ya itu nggak boleh, misal Pertalite gitu. Kemudian jadi, nah untuk membeli Pertalite misalkan yang disubsidi itu wajib pendaftaran tuh harus nama STNK sama nama pemilik KTP sama. Nah itu udah pembatasan lagi kan. Jadi kalau misalnya orang yang jual beli kendaraan atau belum balik nama atau bukan miliknya dia nggak bisa itu ya, kecuali lagi nih, dia telah ada ini aplikasinya sesuai, mungkin yang nggak tahu ya itu kebijakan itu pengaturan perusahaan atau enggak, dia plat kuning atau bagaimana lah, diatur lah pokoknya dia dapat yang subsidi itu. Oke, bicara ini disubsidi pemerintah, kalau berarti kan pemerintah itu nanggung beban
ekonomi dong, beban ekonomi rakyatnya itu di-tackle oleh pemerintah. Nah, pemerintahnya kuat gak bayarin harga yang mahal itu ke pasar internasional, karena kan nggak selalu semua itu diproduksi dalam negeri, misalnya bahan bakar minyak ya, jadi masih ada impor, dia harus bayar mahal. Nah, dampaknya apa? Indonesia harus cetak uang dong, harus cetak uang buat bayar itu. Pemasukan Indonesia itu dari mana aja? Masukan itu dari ekspor impor barang kayak gitu ya. Sekarang lagi resesi ekonomi gini, apa yang bisa dijual pemerintah? Misalnya pariwisata. Kemudian kalau yang bisa menghasilkan uang lebih banyak itu bisa dikatakan apa ya? Saya juga bingung. Dia jual, saya juga nggak ngerti. Makanya saya nggak tahu nih kemampuan saya nggak sampai paham detail banget gitu. Pokoknya gambaran itu pemerintah harus bayar itu. Nah, kalau pemerintah udah nggak sanggup atau nggak pemerintah harus bayar tapi dari hutang, misalnya hutangnya jadi bertambah, itu kan bahaya kan. Nah, ini belum merembet ke masyarakat aja. Kemudian misalkan nih ya, kita nggak tahu nih, perusahaan kan nggak semua itu pegawai negeri, nggak semua itu dibayar pemerintah untuk gaji, untuk apa. Dan ini terhubung dengan masyarakat global. Misalkan Indonesia menarik nih, upah di sini murah, harga-harga makanan murah, pada ke sini semua. Kemudian tapi daya belinya itu gimana ya bisa dibilang. Tapi buat ekspornya pasar di luarnya lesu gitu. Ekspor barang-barang di luar lesu. Pembelian tertahan lagi. Jadi ya kita harus berdoa sama-sama agar semua dipulihkan, agar semua menjadi baik perekonomian. Tapi gambaran resesi itu adalah di mana daya beli itu menurun karena bisa terjadi karena akibat inflasi, di mana harga-harga barang melonjak. Jadi itu mirip-mirip 11-12 ini menurut saya ya, antara resesi, inflasi kayak gitu gambarannya. Jadi barang berkurang, daya beli menjadi berkurang. Kemudian kalau misalnya dari pihak swasta kemampuan membelinya itu juga kemampuan produksi, penerimaan penyerapan barang mereka di pasar berkurang, baik dari itu kan global, misalnya dari segi jasa, misalnya asuransi, misalnya dari penjualan barang, demand-nya itu ada, cuman karena resesi itu uang nggak ada gitu di luar. Itu dampaknya ini. Nanti dampaknya itu apa ya? Dampak berhubungannya semua. Misalkan kita nggak tahu nih ya. Mungkin karena hutangnya meningkat, misal saya nggak ngerti. Mungkin rupiahnya agak anjlok dibanding dolar. Misalkan pasar dolarnya di luar sana itu apa ya? Bisa dibilang kurang uang gitu, daya beli di luar negeri juga kurang. Dampaknya di Indonesia apa? Dia nggak bisa beli barang-barang kita. Jadi semua inilah. Jadi pokoknya kita udah banyak mendengar lagi ini udah waspada resesi, kita harus paham walaupun sedikit aja. Pahamnya itu apa? Kita harus berhati-hati, artinya berhati-hati itu ya kita menggunakan uang dengan sangat bijaksana, jangan hambur-hamburan. Kayak gitu gambarannya. Terus kita terus berusaha produksi. Jadi kita jangan males, kita jadi harus memacu kita untuk bisa menarik uang datang. Jadi berusaha gitu. Berusaha itu nggak pasif, nggak terima ini. Jadi kita cari misalnya kerjaan, cari apa yang pemasukan buat diri kita, kayak gitu gambaran. Jadi resesi itu ya dibilang antara simple, mudah atau sulit itu tatanannya global. Global itu biasa kalau resesi ya menyeluruh nanti. Nah, mungkin negara ini kena mungkin nih dampaknya akibat penyebabnya itu COVID salah satunya, ini mulai ngelonjak lagi kan. Pembatasan, tutup, orang nggak bisa produksi barang. Misalnya penyakit hewan kayak gitu kan. Dampaknya apa? Persediaan hewan menurun, jadi harus bayar lebih mahal, ada yang satu diuntungkan, ada yang satu dirugikan, kayak gitu berputar aja
berputar terus seperti itu. Misalkan negara satunya lagi, itu kan juga tiap negara, bukan Indonesia aja yang otonom bisa memproduksi banyak barang kan. Misalnya Australia, oh COVID-nya lagi naik. Mau nggak mau kan ada tenaga kerja yang bekerja di sana dong. Nah, berarti misalkan lagi usahanya banyak tutup di sana, bisnis banyak tutup misal lagi, atau enggak penutupan. Nah, itu income yang harusnya masuk ke kantong itu berkurang lagi. Jadi kayak gitu, resesi itu kayak gitu. Jadi kesulitan ekonomi gitu. Gambarannya resesi itu apa? Kesulitan ekonomi. Penyebabnya apa? Macam-macam. Cara ininya gimana? Harus hemat, harus bisa menabung, harus bisa mendapatkan uang lagi, harus berusaha, harus upgrade ini kita, kemampuan kita, kayak gitu semua. Jadi kita penting juga berdoa gitu. Jangan jangan lengah, jangan nggak mau tahu gitu, jangan nggak mau pinter gitu, jangan masa bodoh gitu, membantu. Terus kita harapin perang usai, jangan ada perang, kemudian keadilan ditegakkan, kayak gitu-gitu, yang bersalah ke hukum. Itu gambarannya. Ya, kemudian soal salah investasi atau gimana, atau investasi di mana, sebenarnya kalau menurut saya investasi itu perlu. Jadi mempertahankan daya kemampuan kita untuk melihat peluang-peluang yang ada. Jadi investasi macam-macam, investasi dalam pekerjaan, investasi dalam ilmu, investasi dalam saham, mungkin saya nggak tahu. Saya kan kalau sampai rugi, jadi kita pintar-pintar, karena investasi itu bisa juga berupa kerugian, bukan hanya keuntungan. Ya, saya pun rugi, banyak orang juga banyak rugi investasi itu gambarannya teman-teman. Jadi kita waspada aja, hati-hati selalu. Sukses untuk kita semua, jangan lupa subscribe, like, share, komen, jangan lupa. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya, bye bye teman-teman.